tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2784-2786 Bab 2784 Tombs in the Island. Landon Shen sangat tersentuh, dan dia tidak bisa berharap bahwa pengalaman Bai Ze akan sangat rumit. Kedua anak perempuan itu, Xiao Ruan Yuyao, lebih terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa para biarawan akan memiliki kehidupan yang sangat nyaman ketika mereka naik ke Ratu Peri, tetapi mereka tidak berharap bahwa mereka akan begitu sulit. Tampaknya tidak mudah memperoleh umur panjang. Ini adalah pertama kalinya kedua wanita itu mendengar perkataan, 3 kehilangan, 7 bencana, dan 5 peluruhan. Senior Bai Ze, apakah Zhang Daoling mengambil fragmen Dao Surgawi di tubuhmu? Landon Shen bertanya dengan rasa ingin tahu. Bai Ze berkata dengan acuh tak acuh, karena aku mati, fragmen Heavenly Dao secara alami akan meninggalkan tubuhku dan mendapatkan kembali oleh Zhang Daoling. Meskipun aku memiliki banyak keluhan di hatiku, aku jujur tidak tahu apa tujuan sebenarnya Zhang Daoling. Apa? Mendengar apa yang dikatakan Bai Ze, Landon Shen juga terdiam. Jika dia tidak bertemu Dewi Styx di awal, sangat mungkin bahwa dia akan mengikuti jalan yang sama dengan Bai Ze. Nak, kamu sangat peduli dengan fragmen 4 surga, apa yang kamu tahu? Bai Ze bertanya dengan dingin. Landon Shen membeku di dalam hatinya dan berkata dengan tenang, ya, generasi muda memang tahu beberapa berita, karena generasi muda juga telah ditanam dalam tubuh oleh Zhang Daoling sepotong fragmen surgawi Dao. Bai Ze terkejut, apa, ada fragmen 4 surga di tubuhmu? Nak, katakan padaku dengan jelas. Karena Bai Ze tahu banyak, Landon Shen tidak perlu menyembunyikannya. Dia memberitahu Bai Ze bahwa dia telah bertemu Zhang Daoling di dunia manusia dan fragmen jalan surgawi di tubuhnya diambil oleh Dewi Styx. Dewi Styx. Bai Ze berteriak keras. Ekspresi wajah manusia yang besar di langit tiba-tiba berubah warna, dan butuh waktu lama untuk tenang, dan berkata dengan kaget, saya telah mendengar bahwa ada makam Dewi di Nanyuan, tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa Dewi Styx benar-benar ada. Melihat bahwa Bai Ze sangat bersemangat, Landon Shen bertanya dengan rasa ingin tahu, Senior Bai Ze, apakah Anda juga tahu Styx Goddess? Bai Ze dengan dingin mendengus, yang abadi sejati dari Underworld Northern Territory abadi takut bahwa tidak ada yang akan tahu Dewi Styx. Sebelum bencana besar dunia abadi yang sebenarnya, Northern Fairy Underworld Under diperintah oleh nenek moyang Styx. Putri He Jiaosu juga merupakan salah satu Daluo Jinxians yang terkenal di Northern Underworld Immortal Territory. Selama pertempuran untuk penghancuran dunia, semua orang kuat di Northern Underworld Immortal Territory mati, termasuk nenek moyang Styx dan Black Lotus. Dewi Styx juga dikatakan telah meninggal. Tanpa diduga, dia akan muncul di dunia roh kuno. Landon Shen bingung tentang dunia celestial yang sebenarnya, tetapi mendengarkan nada Bai Ze, tampaknya Dewi Styx juga seorang tokoh yang sangat terkenal di dunia celestial yang nyata. Bai Ze tegas berkata, wah, sepertinya kamu beruntung. Dewi Styx mengambil fragmen jalan surgawi di tubuhmu, yang membebaskanmu dari bahaya besar yang tersembunyi tanpa terlihat. Zhang Daoling bukan orang yang haus darah, kamu tidak boleh bertemu dengannya di masa depan. Dia. Selain itu, jika kamu terlalu beruntung, kamu harus menghindari ditelan olehnya. Perhatikan ini, anakmu mungkin bisa menghindari bencana. Landon Shen menghela nafas lega, mengepalkan tangannya dan berkata, terima kasih, Senior Bai Ze atas bimbinganmu. Dia selalu merasa bahwa setelah dia kuat, dia seharusnya bisa melindungi dirinya sendiri terhadap Zhang Daoling, tetapi sekarang dia masih terlalu jauh dari Zhang Daoling. Zhang Daoling dapat membunuh bahkan makhluk surgawi yang nyata seperti Bai Ze. Sulit membayangkan tingkat menakutkan yang telah dicapai kekuatannya, itu tidak terduga. Oh, aku sudah lama tidak menceritakan kata-kata ini kepada siapapun. Nak, kamu adalah saudara lelaki yang benar dari putraku, jadi aku bersedia memberitahumu hal-hal lama ini. Aku harap kamu tidak akan mengulangi kesalahanku. Lebih dari 2 juta tahun telah berlalu, dan hidup dan jiwaku akan menghilang setidaknya 10.000 tahun. Nak, maukah kau berjanji padaku permintaan? Bai Ze bertanya. Landon Shen mengangguk dan berkata, selama generasi muda bisa melakukannya, itu adalah tugas alami. Permintaan itu sangat sederhana. Kau bawa putraku ke sini sebelum aku mati. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padanya, Bai Ze menghela nafas. Yah, generasi muda harus memenuhi keinginan senior. Landon Shen segera setuju, sebenarnya Bai Ze tidak perlu mengatakan itu. Ketika dia bertemu Gu Yue di masa depan, dia juga akan memberitahu Gu Yue tentang hal itu. Bai Ze mengangguk puas, dan berkata, wah, kami juga dianggap sudah ditakdirkan, karena kamu telah datang ke sini, tidak masuk akal untuk kembali dengan tangan kosong. Ada beberapa harta tersembunyi di kuburku, kamu bisa mengambilnya. Ambil 2 potong. Ini. Ini tidak sopan bagi generasi muda untuk mengganggu tidur senior. Bagaimana kamu bisa mengambil harta dari makam senior lagi? Mari kita lupakan saja.
Landen Sen melambaikan tangannya dan menolak, tidak ingin melakukan hal-hal kasar seperti itu. Yu Yao juga mengambil inisiatif untuk meminta maaf, gadis kecil itu tidak tahu bahwa makam kuno adalah tempat di mana para senior tidur. Dia mengambil banyak barang tanpa izin, yang benar-benar memalukan dari para senior. Ini adalah hal-hal sepele. Yang kamu ambil hanyalah barang-barang dari orang yang dikuburkan. Bai Ze tampak acuh tak acuh, dan melanjutkan, jika kamu mengatakannya dengan baik, aku sedang tidur, jika kamu mengatakannya dengan baik, aku menunggu kematian. Jika kamu mati, tidak ada cara untuk mengambilnya, nak, aku akan membiarkan kamu mengambil dua. Bawa saja mereka berdua, dan jangan bicara tentang sopan santun bersamaku. Baik. Melihat suara Bai Ze yang tidak bisa ditolak, Landen Sen mengangguk dan setuju. Xiao Hei, bawa mereka ke mausolem, Bai Ze memerintahkan menuju Chaos Beast. Ya Tuan. The Chaos Beast merespons, dan segera dengan hormat berkata kepada tiga Landen Sen, tiga, Anda telah menyinggung Anda sebelumnya, silakan ikut dengan saya. Setelah berbicara, Chaos Beast memimpin Landen Sen Yu Yao dan Seira ke kedalaman kabut. Wajah raksasa di langit juga berangsur-angsur menghilang, mengembun menjadi sosok ilusi, dan mengikuti. Memasuki kedalaman kabut, mereka bertiga melihat sebuah pulau. Pulau ini dipenuhi oleh angin hitam yang aneh, meskipun ada pohon dan bunga, tapi saya tidak bisa merasakan jejak vitalitas. Memang tidak ada makhluk hidup di pulau itu. Chaos Beast menyusut dan berubah menjadi seekor anjing setan hitam, membawa Landen Sen dan mereka bertiga ke gua gunung bawah tanah di suatu tempat di tengah pulau. Ada pusaran ruang gelap di tengah gua yang sangat mencolok, dan inilah pintu masuk ke makam kuno. Ketiganya mengikuti binatang yang kacau dan jiwa Bai Ze yang tersisa ke pusaran ruang angkasa. Swoosh. Ketiga Landen Sen dan yang lainnya diangkut ke pemakaman yang bobrok, langitnya abu-abu, tanahnya ditumbuhi ilalang, dan mayat-mayat berserakan. Tulang-tulang ini semua adalah biksu dari Fang Chunsan di masa lalu, yang setara dengan dimakamkan dengan Bai Ze. Ada sebuah peti mati di tengah kuburan, di dalam peti mati itu ada tubuh seorang biksu berkulit putih, kulitnya putih dan tampan, seperti orang normal, tetapi ia penuh dengan kematian. Ada juga beberapa item yang bersinar di peti mati, serta beberapa fragmen senjata sihir, yang semuanya digunakan oleh Bai Ze selama masa hidupnya. Sebuah penghalang ditempatkan di sekitar peti mati. Makhluk yang dekat dengan peti mati akan langsung dibombardir sampai mati oleh petir hitam yang dilarang diproduksi. Hantu-hantu Bai Ze melambaikan tangan besarnya dan membuka segel di peti mati. Wah, larangan sudah dicabut olehku. Peti mati itu adalah dagingku. Kecuali untuk ketidakmampuan daging untuk bergerak, kamu dapat memilih dua hal lain di peti mati dan pergi, Bai Ze berkata dengan acuh tak acuh. Bab 2785 Very White Moon Sword. Landen Sen juga bukan orang yang munafik, karena dia sudah setuju sebelumnya, dia tidak sopan sekarang, dan segera melangkah maju untuk melihat isi peti mati. Peti mati itu pada dasarnya berisi semua peninggalan Bai Ze selama masa hidupnya, ia meletakkan semua hal yang berguna di cincin penyimpanan di peti mati, termasuk harta karun, pil, surga dan harta bumi dan sebagainya. Jumlahnya tidak besar, mungkin hanya sekitar 100 potong. Karena akumulasi sejumlah besar harta, aura yang menakjubkan dilepaskan dari peti mati, dan bahkan seberkas cahaya terbentuk, bergegas ke langit, dan langit kelabu diterangi oleh aura. Sebagian besar dari mereka adalah obat-obatan dan harta surga dan bumi, banyak di antaranya dapat digunakan untuk meningkatkan ranah budidaya. Selain itu, ada sejumlah besar bahan pemurnian, berbagai rahasia sihir peri, dan 3 artefak abadi. Sangat disayangkan bahwa 2 artefak peri telah rusak. Bai Ze juga memperkenalkan Landen Sen dengan penuh minat. Tampaknya ada banyak jenis dan kualitas kelas atas, tetapi pada kenyataannya, Bai Ze termasuk dalam kelas terendah dari jenis peri termiskin di dunia nyata. Apa yang disebut harta terpendam, ini pada dasarnya diambil oleh Bai Ze. Bukan untuk menyalahkan Bai Ze, yang utama adalah bahwa Northern Immortal Underworld Northern memang tempat termiskin di 10 domain dan 3 laut dari dunia abadi sejati, dan itu hampir merupakan keberadaan tandus. Kultivator yang melonjak ke alam abadi dunia bawah utara sangat sial. Setiap domain abadi di dunia abadi sejati adalah besar dan tidak terbatas, dan sebagian besar arai teleportasi dihancurkan dalam pertempuran kepunahan. Makhluk abadi sejati tingkat rendah hampir tidak memiliki kemampuan untuk meninggalkan domain abadi di mana mereka awalnya berada. Bahkan dengan susunan teleportasi, biaya teleportasi sangat mengejutkan. Selain itu, jarak teleportasi juga terbatas, dan pembudidaya masih harus menghabiskan perjalanan panjang. Landen Sen pertama memiliki tingkat pertama 9 Zuan Dao Sutra, dan yang kedua memiliki domain pedang. Bai Ze adalah abadi sejati dari ranah atas, tetapi dia masih bagus di bidang pedang. Dari sini dapat dilihat bahwa bahkan jika Anda melihat ranah abadi sejati, tingkat domain pedang mungkin tidak terlalu rendah. Kekuatan magis-magis dihindari, dan Landen Sen tidak membutuhkan pil atau sejenisnya. Apa yang paling dibutuhkan Landen Sen mungkin adalah peri.
Di antara 3 artefak abadi Bai Ze, ada 2 artefak abadi pedang terbang, dan 1 artefak abadi adalah bola hitam mengkilap. Kedua pedang terbang itu memiliki gaya yang persis sama, putih cerah, hangat seperti batu giok, dan ternyata sangat terang. Mereka tampaknya merupakan satu set lengkap pedang terbang. Tapi sangat disayangkan kedua pedang terbang rusak parah, dan kerusakannya jauh lebih serius daripada pedang ringan. Melihat tatapan Landen Sen terhadap 2 pedang terbang peri yang rusak, Bai Ze berkata dengan sungguh-sungguh, saya awalnya memiliki 1 set pedang terbang 9 tangan, tetapi di masa lalu, dalam pertempuran dengan Zhang Daoling, pedang terbang 9 tangan hancur. 7 pegangan, hanya 2 pegangan yang tersisa. Kedua pedang peri terbang itu rusak sangat parah. Aku khawatir mereka tidak dapat digunakan secara langsung. Mereka perlu disempurnakan untuk mengembalikan kerohanian mereka. Jika kamu mau, aku akan menganggap kedua pedang terbang ini sebagai harta karun untukmu. Bai Ze berkata dengan cukup siap. Ekspresi terima kasih Landen Sen, terima kasih, Senior Bai Ze, untuk harta karun itu. Pantom jiwa sisa Bai Ze menjentikkan jarinya, dan 2 pedang terbang peri yang hancur di peti mati terbang ke tangan Landen Sen. Kedua pedang terbang peri yang rusak itu rusak parah, dan bilahnya semua berbintik-bintik. Ding ding ding. Meskipun spiritualitas mereka sangat berkurang, kedua pedang terbang itu masih mengeluarkan suara berbisik, dan melepaskan tekanan spiritual yang menakutkan serta fluktuasi energi. Pedang Landen Sen dengan lampu di punggungnya merasakan keberadaan 2 pedang terbang peri, dan tubuh pedang itu melepaskan aura kekaguman yang kuat. Tampaknya dia ingin menekan 2 pedang terbang peri yang rusak untuk menunjukkan statusnya sebagai bos. 2 pedang terbang peri yang patah terkejut untuk sementara waktu, jauh lebih jujur. Senjata abadi yang belum mengenali Tuan akan lebih atau kurang memberontak. Anda dapat dengan cepat membuatnya mengenali Tuan. Bai Ze mengingatkan. Ini baik. Terkejut, Landen Sen memadatkan lightsaber dengan jari kanannya, memotong ujung jarinya, dan memercikkan darah pada 2 pedang terbang peri ini. Berdengung. Setelah 2 pedang terbang peri menyerap darah Landen Sen, mereka melepaskan cahaya putih yang cemerlang. Tubuh pedang tidak lagi mengerang dan bergetar, dan menyentuh jiwa Landen Sen. Sen Xiaozi, nama pedang ini adalah Bai Yue. Ini adalah pedang saya selama jutaan tahun. Saya harap Anda akan memperlakukan harta ini dengan baik, kata Bai Ze dengan sungguh-sungguh. Tentunya. Landen Sen mengangguk dengan sungguh-sungguh, mengucapkan terima kasih. Kali ini ia tidak mencoba memasukkan pedang terbang bulan putih ke dalam tubuhnya, tetapi mengeluarkan 2 sarung pedang dari cincin penyimpanan, dan membawa 2 pedang terbang bulan putih dan pedang cahaya di punggungnya bersama-sama. Selamat, nak. Terima kasih, Senior Bai Ze atas harta karun itu. Melihat Landen Sen memanen 2 artefak abadi, Seira tersenyum dan berterima kasih kepada Bai Ze pada saat yang sama. Terima kasih, Senior. Yu Yao juga memberi hormat. Bai Ze berkata dengan acuh tak acuh, anak laki-laki Sen, aku juga punya alat peri bernama Luo Posu, harta ini hanya bisa dikendalikan oleh biksu hantu, itu tidak cocok untukmu, kalian anak-anak memilih harta yang lain. Landen Sen mengepalkan tangannya dan berkata, generasi muda telah mengambil keuntungan besar, dan harta lainnya tidak diperlukan. Faktanya, alasan mengapa generasi muda menemukan makam senior adalah karena mereka ingin menemukan beberapa Duerei Huo bagi mereka untuk berlatih latihan tertentu. Oleh karena itu, para junior hanya ingin mendapatkan bagian dari gelar. Begitu kata-kata ini keluar, Bai Ze dan binatang keos di sampingnya sedikit terkejut. Itu mudah. Tapi nak, aku punya banyak hal yang lebih baik di sini. Apakah kamu benar-benar hanya memilih untuk melakukannya? Bai Ze mengerutkan kening. Selamatkan apinya, jawab Landen Sen dengan suara berat. Ini baik. Bai Ze sangat menghargai sikap Landen Sen, dan segera memerintahkan Chaos Beast, Xiao Hei, beri anak ini sedikit lega. Ya Tuan. Chaos Beast menjawab dengan hormat. Meskipun binatang keos di depannya tidak memiliki tubuh fisik, kekuatan jiwanya masih ada, dan Duerei Fire, sebagai energi aslinya, dapat dilepaskan oleh kekuatan jiwa. Tidak lama kemudian, Landen Sen mengorbankan harta karun roh surgawi Juyanding dan membuka tutupnya. The Chaos Beast membuka mulutnya dan memuntahkan sejumlah besar api guntur hitam, yang semuanya terlibat dalam Juyan Cauldron. Kali ini Erlei Fire adalah nyala asli Chaos Beast, dan kekuatannya sangat sombong, tidak lebih lemah dari Hell Real Thunder. Juyan Cauldron tidak tahan dengan nyala api seperti ini, kalau tidak api akan terbakar. Landen Sen hanya mengumpulkan sejumlah Duerei Fire, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan latihan tubuhnya. Tanpa diduga, pencarian untuk Duerei Fire ini akan selesai dengan cara ini. Senior Bai Ze baik, dan generasi muda akan mengingatnya di dalam hatinya, Landen Sen mengucapkan terima kasih lagi. Tapi berikan aku beberapa hadiah pertemuan untuk generasi muda. Datang lagi lain kali dan bawa pemberontakku yang tidak penting bersamaku. Selain itu, jangan ungkapkan urusan hari ini. Aku tidak ingin diganggu oleh para biarawan Fang Chunsan. Bai Ze berkata dengan dingin. Junior mengerti. Landen Sen sedikit mengangguk.
Ayo pergi, jiwaku yang tersisa bisa hidup untuk sementara waktu. Sampai jumpa lagi, aku harap kamu bisa tumbuh dewasa. Bai Ze jarang menyeringai. Untuk beberapa alasan, dia melihat Landon Sen dengan sangat menyenangkan, mungkin karena dia merasa bahwa Landon Sen memiliki bayangan dirinya ketika dia masih muda. Landon Sen sangat tersentuh hatinya, mengucapkan selamat tinggal pada Bai Ze dan Chaos Beast, dan meninggalkan makam bersama kedua putri Xiao Ruan Yuyao. Bab 2786 Looking for the Golden Dragon Thor. Di bawah bimbingan Chaos Beast, 3 orang pergi dari pintu keluar lain dari makam. Desir-desir. Setelah melewati pusaran luar angkasa, mereka bertiga kembali ke wilayah lautan awan langit, kabutnya telah bubar, dan pulau itu menghilang. Seira menghela nafas lega, Seira hampir mengira dia tidak bisa keluar. Untungnya, senior Bai Ze adalah orang yang baik. Iya. Landon Sen sangat tersentuh. Bai Ze dianggap sebagai bangsawannya, tetapi sangat disayangkan bangsawan ini jatuh ke bidang seperti itu. Melihatnya seperti ini, tampaknya beberapa murid langsung Zhang Daoling benar-benar memiliki akhir yang baik. Tidak peduli apa yang lain, Landon Sen hanya khawatir tentang Si Feng, dan dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Si Feng di masa depan. Meskipun Si Feng ingin bunuh diri, Landon Sen masih bersimpati dengan sesepuh ini di dalam hatinya. Yu Yao berkata bersalah, Kakak Sen, ini salah Yaur, membuatmu dan adik Little Row dalam bahaya. Yaur jangan mengatakan hal-hal konyol, jika bukan karena kamu, aku tidak akan memiliki kesempatan ini. Kamu adalah bintang keberuntunganku. Landon Sen menepuk pundak Yu Yao dan tersenyum. Melihat senyum tulus Landon Sen, rasa bersalah Yu Yao sedikit meringankan. Kakak Sen, kamu telah menemukan Early Fire sekarang, apa rencanamu selanjutnya? Yu Yao bertanya dengan lembut. Landon Sen berkata tanpa ragu, 9 api masih kekurangan, naga emas suci, terakhir. Dia mungkin menemukan cara untuk mengunjungi klan naga sejati, mendapatkan naga api naga emas, dan menyelesaikan penembakan 9 api. Ada jejak ketekunan di mata Yu Yao, tetapi dia masih menggigit giginya dan berkata, Yaur berkata sebelum itu ketika Brother Sen menemukan dua Ray Fire, dia akan kembali ke Nanyuan. Sekarang tujuan saudara Sen telah tercapai, Yu Yao telah tercapai. Mungkin pergi juga. Landon Sen tiba-tiba merasa agak tersesat, dia terdiam lama, tidak tahu harus berkata apa untuk menyelamatkannya. Melihat suasananya sedikit bermartabat, Seira segera melangkah maju untuk membuat putaran, saudari Yu Yao tidak harus begitu tidak sabar, jadwal putranya tidak terburu-buru, dan tidak masalah jika Anda pergi nanti. Landon Sen tidak bisa membantu tetapi berkata, Yaur, bahkan jika Anda ingin pergi, tidak perlu terlalu cemas. Mari kita tinggal sebentar. Yu Yao tersenyum pahit, jika Anda tinggal bersama Brother Sen sebentar, Yaur tidak ingin pergi. Yaur mengerti bahwa kekuatannya terbatas dan tidak dapat membantu Brother Sen terlalu banyak. Tinggal di sisimu hanya akan menjadi beban Anda, Yaur juga ingin kembali ke Nanyuan untuk merawat ayahnya selama beberapa waktu, dan berlatih dengan tenang. Landon Sen mengerutkan kening dan bertanya, Yaur, kapan kita bisa bertemu lagi? Yaur akan menunggumu di Nanyuan, kamu bisa datang kapan saja kamu mau. Yu Yao menggigit bibir tipisnya dan bersumpah diam-diam di dalam hatinya bahwa dia juga akan meningkatkan kekuatannya dengan cepat dan membantu Landon Sen sebanyak mungkin dalam bencana 5.000 tahun kemudian. Landon Sen menghela nafas, mengangguk dan berkata, oke. Dia menghormati keputusan Yu Yao, dan Yu Yao juga memiliki pertimbangan sendiri. Selain itu, dia akan pergi ke Gunung Busu, dan dia pasti akan menghadapi beberapa risiko yang tidak diketahui. Yu Yao jauh lebih aman untuk tinggal di Nanyuan daripada mengikuti dirinya sendiri. Yu Yao mengeluarkan cincin penyimpanan putih murni dari lengan bajunya, menyerahkannya kepada Landon Sen, dan berkata, ini adalah cincin penyimpanan senior Bai Ze. Jauh lebih baik daripada cincin penyimpanan dunia roh kuno kita. Penyimpanan ini lingkaran itu juga bukan masalah pemilik sekarang, jadi mari kita gunakan, saudara Sen, Anda harus lebih membutuhkan barang ini daripada Yaur. Landon Sen berkata dengan malu, Yaur, kamu selalu berpikir tentang aku, tapi aku belum melakukan apapun untukmu. Yu Yao menggelengkan kepalanya dan terkekeh, Kakak Sen, jangan katakan itu. Kamu sudah membayar banyak untuk Yaur. Yaur hanya berharap kamu bisa lebih baik. Jangan menolak kebaikan Yaur. Melihat desakan Yu Yao berulang kali, Landon Sen menerima cincin penyimpanan, membuatnya mengenali pemiliknya, meletakkannya di tangannya, dan memindahkan semua isi cincin penyimpanan aslinya ke cincin penyimpanan baru. Cincin penyimpanan putih murni ini sangat canggih, kapasitas penyimpanannya 100 kali lipat dari cincin penyimpanan biasa di dunia roh kuno, dan bahkan dapat meletakkan beberapa kapal roh raksasa. Landon Sen juga meninggalkan banyak harta untuk Yu Yao, seperti harta surga, materi dan bumi. Yu Yao tidak menolak dan mengambil beberapa barang yang dia butuhkan. Saudara Sen, saudari Seira, sampai jumpa lagi. Dengan berlinangan air mata, Yu Yao berbalik dan pergi. Selamat tinggal adik Yu Yao. Seira sedikit sedih, melalui kontak kali ini, dia juga tahu bahwa Yu Yao adalah wanita yang sangat lembut di hatinya.
Yu Yao mencintai putranya tanpa khawatir, dan memang pantas untuk putranya. Suasana hati Landen Sen sangat rendah, dan dia hanya bisa melihat punggung Yu Yao. Akibatnya, Yu Yao berbalik dan terbang kembali, bergegas ke pelukan Landen Sen, air mata menghujani, bibir tipisnya yang merah muda mencium mulut Landen Sen. Aroma harum menyebar di antara bibir dan gigi Landen Sen, yang merupakan aroma manis bibir merah wanita. Landen Sen terkejut sejenak, lalu mengambil pinggang ramping Yu Yao, dan keduanya mencium. Seira Kiao memerah, dia berbalik dan mundur sambil menarik ujung roknya, malu untuk melihat lagi, suasana hatinya agak rumit. Setelah berciuman lama, Yu Yao berhenti dan mendorong Landen Sen menjauh sedikit, dengan air mata kristal yang kental di bulu matanya yang ramping. Yu Yao mengalihkan pandangannya ke Seira di belakangnya dan berbisik, "Sister Seira, aku akan pergi, dan Brother Sen akan menjagamu." Sister. Jika Anda benar-benar memiliki kasih sayang yang besar kepada Brother Sen, sebenarnya Anda dapat mencoba menjadi proaktif. Setelah menghabiskan begitu banyak hari bersama, Yu Yao tentu tahu pikiran Seira tentang Landen Sen, dan cinta Seira untuk Landen Sen sangat dalam, dan dia bahkan lebih peduli tentang Landen Sen daripada dirinya sendiri. Melihat Landen Sen dan Seira bersama, Yu Yao tidak merasakan banyak ketidakseimbangan di hatinya. Mendengar transmisi Yu Yao, tubuh halus Seira bergetar, dan begitu dia berbalik, Yu Yao menggunakan teknik teleport ruang untuk pergi. Kali ini aku benar-benar pergi. Landen Sen dalam suasana hati yang membosankan, dengan perasaan kehilangan. Wajah Seira memerah, dan bisikan Yu Yao segera membuat pikirannya bingung. Melihat Landen Sen diam, Seira melangkah maju dan menghiburnya, "Putraku, jangan sedih, lagi pula, akan ada banyak kesempatan untuk bertemu Suster Yu Yao di masa depan." Baik. Landen Sen menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosinya, dan berkata, "Seira, ayo pergi juga." Begitu suara itu jatuh, Landen Sen juga melakukan teknik teleportasi ruang angkasa, dan meninggalkan wilayah lautan awan langit bersama Seira. Sekarang Doi Huo telah ditemukan, sekarang saatnya bagi Lang Lang untuk meninggalkan Baihuazu untuk menemukan api naga emas naga terakhir. Sebelum meninggalkan Baihuazu, Landen Sen pergi ke tanah klan Lei Jing untuk berpamitan dengan Lei Huang. Lei Huang terkejut dan dikagumi ketika dia mengetahui bahwa Landen Sen telah berhasil menemukan Lei Huo. Untuk berterima kasih kepada Lei Huang atas informasinya, Landen Sen memberi klan Lei Jing 2 triliun benda langit. Lei Huang tidak mau menerimanya, tetapi Landen Sen bersikeras untuk memberikannya. Keramah tamahannya sulit, Lei Huang harus menerima spar langit besar yang diberikan oleh Landen Sen dan memberi Landen Sen tanda lulus, memungkinkannya untuk masuk dan meninggalkan klan Lei Jing sesuka hati, statusnya sama dengan sesepuh klan. Landen Sen tinggal bersama Lei Jing selama 1 malam, dan Lei Huang mengadakan pesta besar. Landen Sen meninggalkan klan Lei Jing setelah berpidato dengan gembira. Dengan bantuan susunan teleportasi kelas dunia dari klan Lei Jing, Landen Sen datang ke daerah dekat Gunung Buzhou dan menemukan restoran untuk sementara waktu tinggal di kota terdekat, berencana untuk mengumpulkan informasi tentang klan naga sejati.